والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه وبكم في الدارين آمين إلى أن قال والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ليلة من رمضان وجملتها 5 تراويحات وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان قال صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح وقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر والله أعلم. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah shalah islah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang mulia ini, di waktu yang penuh barakah ini kembali dapat berkumpul untuk melanjutkan ta'lim rutin pada Jumat pertama dan kedua dalam pembahasan ilmu fikih, yaitu di dalam kitab Fathul Qarib fi Masail Taqrib karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim dari Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, sampai pelajaran tentang salat sunnah. Telah dijelaskan mengenai salat sunnah yang pertama, yaitu salat sunnah di malam hari atau qiyamul lail. Begitu juga yaitu tahajud. Nah, kemudian yang kedua salat sunnah duha di pertengahan siang, dari waktu pagi menuju siang. Kemudian yang ketiga sekarang kita bahas adalah salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan setiap malam pada bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. Diambil daripada apa yang Nabi ajarkan dan apa yang Nabi lakukan di setiap malam Ramadan, bahwasanya beliau melaksanakan salat sunnah tarawih. Hanya saja semasa hidup Nabi, salat tarawih itu hanya 3 kali dilaksanakan, dan itu pun sudah menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu salat tarawih, Bapak Ibu jamaah, di 3 malam, yaitu malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Dan beliau tidak keluar lagi sampai malam 29. Kemudian setelah itu takbiran, kemudian Idul Fitri. Kenapa Nabi nggak keluar setiap malam? Karena di dalam riwayat Nabi katakan, innahu lam yakhaf alayya sya'nukumul laila walakin khasyitu an tufrada alaikum salatul lail wa ta'jizu anha. Bahwasanya keadaan kalian itu di malam-malam Ramadan tidak membuatku khawatir, dan akan tetapi yang membuat aku khawatir kalau kalian menganggap salatul lail, yaitu salat tarawih, itu sebagai satu kewajiban. Walakin khasyitu an tufrada alaikum, saya khawatir kalian menyangka tarawih itu wajib. Salat yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Nah, ini alasan Nabi kenapa tarawihnya cuma 3 malam.
itu di masjid. Tapi kalau di rumah ya tentu setiap malam. Nah, ini perlu dipahami. Nabi sholat tarawihnya di masjid 3 malam. Dan bahkan itu jumlah rakaat yang Nabi kerjakan, ini yang sering dipakai oleh orang sekarang. Nabi sholat tarawihnya di 3 malam itu, Bapak Ibu, kata Sayyidah Aisyah, hanya 8 rakaat. Hanya 8. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ini dipenggal nih hadisnya, diambilnya cuma sampai situ doang. Sehingga banyak orang yang masih sampai sekarang mempertahankan sholat 8 rakaat. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh aja, cuman bijaksana. Jangan menyalahkan orang yang sholat 20 rakaat. Tarawihnya 20, witirnya 3. Silakan 8 rakaat, tapi jangan nyalahin yang 20 rakaat. Ini kadang-kadang yang 8 rakaat kekeh. Tahu kekeh banget? Apa kekeh ya? Motor gitu. Merasa dia paling benar aja udah. Padahal dalam hadisnya ini masih koma. Walakin kana yukammiluha 20 fi baitih. Akan tetapi Nabi menyempurnakan di rumahnya itu sampai 20 rakaat. Di masjid 8 rakaat. Beliau pulang nambahin 12 rakaat. Jadi berapa? Jadi 20. Tetap Rasulullah itu tarawihnya 20 rakaat. Nah ini orang sekarang hadisnya dipenggal, hadisnya dipotong sampai 8 rakaat doang. Sehingga dia menyalahkan yang 20 rakaat. Nah ini yang salah. Kalau soal mau berapa rakaat silakan. Kagak sholat tarawih juga kagak apa-apa. Cuman orang yang dengar nih kalau dia kagak tarawih senang banget dia nih. Wah, alhamdulillah nih ada yang belain gitu. Iya. Ini yang salahnya kalau sudah mensalahkan amalia orang lain, itu salah. Ini kan sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat antar ulama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah, tarawih itu tetap 20 rakaat. Ya, tetap 20 rakaat. Ditambah witirnya yang paling minimal 3 rakaat, jadi 23. Jelas Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kemudian jumlah 20 rakaat ini dipatenkan pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa karramallahu radhiyallahu anhu wa arda. Semenjak Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, naiklah Sayyidina Umar menjadi khalifah, dipatenkan salat tarawih 20 rakaat. Dan itu di malam pertama Ramadan beliau sendiri yang punya inisiatif. Ya masyaallah, saya seluruh umat Islam kumpul di masjid, salat berjamaah, yaitu salat sunnah tarawih. Jangan salat masing-masing, sebab saya nomor lihat baca saat itu orang salatnya masing-masing. Ada yang di pojok kanan, ada yang pojok kiri, ada yang di tengah. Sehingga beliau kepengen supaya enggak berantakan, supaya enggak berpencar-pencar, tapi senantiasa berkumpul, khususnya dalam sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Yang menjadi imam pertama kali dalam sholat tarawih di dalam sejarah Islam bagi jamaah laki-laki itu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Imam pertama sholat tarawih dalam sejarah Islam itu namanya Ubay bin Ka'ab. Ternyata ada jamaah perempuan dipisah. Yang mimpin jamaah perempuan itu adalah Sulaiman bin Abi Hathmah. Sulaiman bin Abi Hathmah. Nah inilah salat tarawih secara berjamaah yang dilakukan di dalam sejarah Islam. Yang memperakasai adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal di zaman Nabi kan gak ada tarawih berjamaah. Nabi itu sholat tarawih 3 malam tadi 23, 25, 27 itu hanya sendiri-sendiri. Di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan berjamaah. Padahal Nabi gak ngajarin, Nabi gak contohin, Nabi gak suruh. Tapi ini inisiatif.
ide, gagasan dari sahabat-sahabat Nabi SAW, terutama dalam hal tarawih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka selesai tarawih, selesai witir, Sayyidina Umar naik bangun, beliau berkhutbah. Ya, kalau bahasa kita sekarang kultum, ya, kuliah, tunggu makan, gitu. Ya, kuliah 7 menit, ya, kuliah terserah antum, gitu juga ada. Itu Sayyidina Umar dalam ceramahnya ketika selesai tarawih, beliau katakan apa? Ni'matil bid'atu hadihi. Hei umat Islam, baik bapak-bapak, baik ibu-ibunya, ketahuilah sebagus-bagusnya bid'ah adalah ini nih, kata beliau. Ini nih ucapan Sayyidina Umar nih, Pak. Sebagus-bagusnya bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Oh, jadi soal bid'ah itu sudah ada dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pokoknya ketinggalan zaman orang kalau sekarang masih ngomong bid'ah. Ya, pakai baca maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, ketinggalan zaman. Ya, kenapa? Dari zaman Sayyidina Umar sudah ada, dan beliau katakan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Berarti kan bukan jelek. Kenapa? Karena salat tarawih itu berdasarkan daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti paham nih Bapak Ibu jamaah asal usul salat tarawih. Ya, asal usul salat tarawih. Jadi kita udah makin yakin, makin mantap. Namanya musola kita yang kita cintai ini, dari zaman dibangun sampai sekarang nggak pernah berubah. Tarawih tetap 20 rakaat. 3 jangan itu Pak, itu 3 bukan tarawih, itu sholat witir. Tarawih ini berapa? 20 rakaat. Dan ini sampai kiamat kita nggak bakal berubah. Benar saja. Benar loh. Sampai kiamat nggak bakal supaya anak cucu kita dengerin. Ini jangan sampai orang tua sesepuh udah pada meninggal, ustadz guru-gurunya udah nggak ada, akhirnya dirubah tradisinya. Banyak nggak begitu? Banyak nggak Pak? Banyak. Lah ini hati-hati, mumpung masih banyak nih sesepuh kita, para tuan, para guru-guru kita. Kita ingat anak cucu kita ketika kita sudah tiada, tetap mereka ibadahnya baik yang wajib ataupun yang sunnah melanjutkan daripada ya ibadah orang tua mereka. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimahullah, kalau ibadah itu ya jangan dihitung-hitung. Ini kadang-kadang orang sama ibadah hitung-hitungan. Iya, pengennya yang cepat, pengennya yang lekasan, segera selesai. Pengennya yang enak-enak aja. Tarawih pengennya 8 rakaat. Emang salah Ustaz? Enggak salah. Saya katakan dari awal, orang yang tarawih 8 rakaat kagak salah. Kalau boleh kita salahin. Cuma kadang-kadang dalilnya mereka nih Pak, bukan karena soal mempraktekkan hadis Nabi, mempraktekkan syariat. Soalnya apa alasannya? Waktunya supaya cepat selesai. Alhamdulillah ya. Loh ini bahaya kalau kita teruskan. Kenapa? Kok ibadah pengennya cepat-cepat? Kok ibadah pengennya sedikit? Kok sholat pengennya gak lama-lama? Giliran rezeki pengennya banyak. Bener gak bener? Oh yang ngomong betul tuh, wah usaha itu. Sholatnya lama banget tuh biasanya. Jadi kalau rahimahullah giliran urusan dunia pengennya yang lama, pengennya yang banyak, pengennya yang enak. Giliran ibadah pengennya singkat. Giliran sholat pengennya cepat. Giliran sujud kepada Allah nggak mau lama-lama. Apakah pantas kita disebut hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz beraninya ngomong di masjid musola yang 20 rakaat tuh. Kata siapa? Saya begini ngomong juga Pak di masjid musola yang 8 rakaat. Itu pengurusnya langsung nunduk kayak begitu tuh. Langsung takut begitu. Saya bilang saya diundang lagi alhamdulillah, kagak juga kagak apa-apa. Yang penting saya udah katakan yang hak. Jadi alasannya bukan karena dalil, alasannya
alasannya bukan karena menjalankan syariat, alasannya karena malas, alasannya karena pengen ibadah cepet-cepet. Ala kuliah Bapak Ibu jamaah, ini adalah ya mengenai sejarah asal usul sholat tarawih. Bahkan di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi sampai sekarang tarawihnya 36 rakaat. Tarawihnya doang 36 rakaat. Kalau di Mekah sampai sekarang 20 rakaat. Itu orang yang ngomong tarawih bid'ah itu ngaco dia. Ya apalagi yang ngomong tarawih cuma 8, padahal di Mekah 20 rakaat sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Mekah 20 rakaat, witirnya 11. Sampai sekarang di Madinah Masjid Nabawi tarawihnya 36, witirnya 11. 36 tambah 11 berarti 47. Coba kalau dipraktekin di musola kita 47 rakaat, kira-kira siapa kagak? Siapa bu kira-kira bu? Saya orang pertama yang kedua kagak mau gitu. Udah cukup 23 cukup udah. Alhamdulillah. Masjid Nabawi sampai sekarang 36 rakaat. Karena di Madinah itu nggak ada Ka'bah, adanya makam Nabi. Kenapa tarawih 20 rakaat? Karena di Mekah setiap 4 rakaat mereka tawaf, namanya istirahat, tarwihah, istirahat. Jadi habis 2 kali salam itu ada istirahat. Kalau ahli Mekah istirahatnya pakai tawaf 7 kali. Jadi buat memberikan semangat, buat menambah kekuatan dalam ibadah, mereka tawaf dulu. Habis 7 kali lanjut lagi sholat. Setiap 4 rakaat 2 kali salat, tawaf lagi. Berarti selama 20 rakaat mereka tawaf itu sebanyak 4 kali tawaf. 20 bagi 4 ya 20 bagi 4 20 bagi 5 yaitu 4 kali tawaf. Ya, dalam 20 rakaat. Nah, kalau di Madinah enggak ada Ka'bah, jadi mereka nambahin. Tadinya 20 rakaat ditambah setiap 4 rakaat tambah lagi 4. Ya, jadi 4 kali 4 ya jadi 16. 20 tambah 16 36. Nah, di kita nih di masyarakat Indonesia enggak ada tawaf, enggak ada Ka'bah, enggak ada makam Nabi, enggak bisa kita nambahin sholat, nambahin rakaat, maka kita selingnya itu dengan sholawat, dengan doa, dengan munajat. Makanya inilah ide dari para ulama kita, gagasan dari mereka, daripada 20 rakaat langsung bablas kecapean jamaah. Ada yang udah udur, ada yang lagi kurang sehat, ada yang asam uratnya kambuh kan gitu. Maka diselingnya dengan istirahat, istirahatnya pakai doa, pakai munajat, pakai qasidah, selawatan. Biasanya setiap 4 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam mereka istirahat. Ya, biasanya kita baca apa di sini? Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Tapi gitu. Ada lagi dengan ya qasidah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya istirahat, untuk rehat sejenak. Bayangin kalau 20 rakaat itu gak ada istirahatnya. Ya Allah, bekalnya ada apa? Betis pada kencang semua tuh Pak Bu jamaah sekalian. Maka dari itu ada istirahat. Nah inilah ya sunnah tarawih yang diadakan dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab sampai kita sekarang kita masih jaga. Alhamdulillah. Bahkan mungkin saya sering katakan kalau bahas tarawih, ya tarawih di Mekah nggak ada apa-apanya. Tarawih di Madinah 36 rakaat nggak ada apa-apanya. Tarawih di negeri Yaman, di Yaman Selatan, nama provinsinya Hadramaut, nama kotanya ada kota Tarim. Itu tempat dulu kami belajar Bapak Ibu jamaah tahajud bin ni'mat. Setiap bulan suci Ramadan sampai ya sekarang itu belum pernah berubah. Sholat tarawih diadakan di 5 masjid berbeda dengan waktu yang berbeda-beda.
Jadi umpama habis isya jam 8 itu mulainya di musola kita. Nanti jam 9 selesai 20 rakaat tambah witirnya 11 jadi 31 rakaat. Itu nanti pindah lagi ke masjid seberang. Pindah lagi nanti jam 10 di masjid yang ketiga. Pindah lagi jam 11 di masjid yang keempat. Pindah lagi jam 12 di masjid yang kelima. Sampai menjelang sahur. Biasanya kita para santri ngambilnya 5 masjid doang. Berarti kalau satu masjid 2 rakaat, tarawihnya 5 masjid berarti berapa? 100 rakaat, 100 rakaat. Dan itu kita kerjakan setiap tahun Bapak Ibu jamaah. Zaman itu 2010 sampai 2014. Ya saya masih muda begitu. Sekarang sih masih muda juga. Ya alhamdulillah. Itu tiap Ramadan salat tarawihnya setiap malam 100 rakaat. 100 rakaat. Dari jam 8 start, setengah 9 start, jam setengah 3 sampai jam 3 sahur itu baru selesai. Bayangin berapa ya kali sujud yang dikerjakan, berapa kali rakaat yang dilaksanakan, semata-mata karena ingin menghidupkan malam-malam suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah, mari kita semangat. Ini kita bentar lagi sudah masuk Sya'ban. Sekarang sudah 11 Rajab. Nanti beberapa minggu ke depan sudah Sya'ban. Nah setelah Sya'ban kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu pasang niat dari sekarang. Ya Allah, saya niat mudah-mudahan Ramadan kali ini yang wajib tidak ditinggalkan, bahkan yang sunnah selalu dikerjakan. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah mengenai sholat tarawih. Kapan dilaksanakan? Ya setelah Isya. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Oke, sebetulnya sih nggak ada alasan kalau kita ya pengen sholat tarawih, seumpama kita baru balik kerja, habis maghrib, habis isya, kecapean, boleh istirahat dulu. Ya, boleh istirahat. Nanti mulainya umpama sebelum sahur atau habis sahur. Kalau umpama nggak sempat sholat tarawih berjamaah di musola atau di masjid. Jadi ini waktunya dalam melaksanakan sholat tarawih. Nah kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, setelah tarawih ada lagi daripada sholat-sholat sunnah yang begitu banyak. Ya mungkin kita tidak mampu melaksanakan semuanya, tapi kita baca di antaranya sholat sunnah yang disunnahkan selain sholat tahajud, selain sholat duha, selain sholat witir, kemudian tarawih yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Apabila kita masuk masjid, Bapak Ibu jamaah, disunnahkan sholat tahiyatul masjid, kecuali Masjidil Haram. Ya seperti Bapak Indra kemarin umroh, alhamdulillah. Itu kalau mau masuk Masjidil Haram tidak sunnah tahiyat masjid, tapi sunnahnya adalah tawaf. Jadi kalau orang yang berangkat umroh, berangkat haji, dia masuk Masjidil Haram, itu sunnahnya adalah tawaf 7 kali. Nah, setelah itu baru sholat tahiyat masjid. Jadi kalau masuk Ka'bah ya sholatnya tahiyat masjidnya diganti dengan tawaf. Kalau orang pengen dia wukuf di Arafah, maka tahiyat wukufnya dengan tahiyat Arafahnya dengan wukuf. Kalau orang pengen lempar jumrah di Mina, maka tahiyatnya dengan lempar jumrah. Ustaz, tahiyat artinya apa? Tahiyat artinya penghormatan, artinya memuliakan Rabbal Bait, Rabbal Masjid. Itu kita memuliakan pemilik Baitullah, pemilik masjid, pemilik mushola, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya tahiyatul masjid. Jadi kalau bisa kita masuk masjid, maka usahakan atau dahulukan sholat sunnah tahiyat. Kapan sholat sunnah tahiyat tidak disunahkan? Kalau sholat wajib, sholat fardu sudah didirikan. Artinya kalau umpama jamaah sudah mulai sholat berjamaah, qomat sudah dikumandangkan, ya sudah nggak sunnah tahiyat. Maka kita sholat saja sholat fardu, insya Allah dapat pahala tahiyat. Intinya sholat tahiyat masjid itu sholat apapun yang dikerjakan tatkala kita masuk masjid. Ya, tatkala kita masuk masjid. Ustaz, kalau kayak musola begini bisa nggak? Nggak bisa.
Dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan. Ya, yang disunahkan itu hanya masjid. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, apa yang diinformasikan pada minggu lalu ya mengenai Jumatan, ya itu sebabnya. Nah, sebab kita ini adalah musola. Musola itu bukan masjid. Di antaranya tidak bisa sholat tahiyat masjid. Ya, di antaranya tidak bisa sholat tahiyat masjid. Ya, bahkan tidak ada larangan bagi wanita yang maaf sedang datang bulan. Kenapa? Karena bukan masjid. Larangan itu ada ketika statusnya adalah masjid. Apalagi kalau kita sholat Jumat. Maka sebetulnya apa yang kita kerjakan kemarin 4 Juni itu kan karena ada darurah. Karena ada darurah. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-darurah tubihul mahdzura. Karena adanya darurat itu dibolehkan hal-hal yang tidak boleh. Enggak boleh sholat Jumat itu sholat karena ada darurat. Jadi dibolehkan. Ya seperti pandemi kemarin kan kita sulit untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena di tahun ini sudah tidak ada darurat, sudah tidak ada darurat lagi, tidak ada uzur lagi, maka sewajarnya kita kembali sholat Jumat di masjid. Nah, ini untuk menjaga daripada syariat kita. Jadi ala kulli hal, ya musola itu statusnya bukan masjid. Kalau masjid itu memang berbeda daripada musola. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itulah pembahasan kita bahwasanya kita senantiasa disunahkan sholat dan sunnah tarawih, witir di bulan suci Ramadan, dan setiap kali masuk masjid kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa kita dapat amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi